Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Winang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang lab basic of Ansible. Jadi Ansible itu apa sih? Ansible itu adalah orchestration tool atau automation engine yang biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, lalu melakukan provisioning, lalu melakukan orkestrasi workflow, lalu melakukan audit dan compliance. Dan Ansible itu punya karakteristik seperti Agentools, itu tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH ya. Lalu berjalan di atas Python, lalu bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Jadi format yang digunakan nantinya adalah script format YAML. Lalu mendukung otomatisasi dengan berbagai modul untuk environment dengan skala besar. Nah, bedanya dengan Python script itu ada di ini ya. Kalau perbedaan besarnya tuh ada di idempotensi. Jadi di Ansible tuh punya konsep namanya idempotensi. Jadi nggak mengulang proses jika sudah sesuai gitu. Dan kalau di Python script itu biasanya konfigurasinya itu dilakukan tanpa memeriksa state-nya terlebih dahulu. Apakah konfigurasi ini sudah ada sebelumnya atau belum gitu. Dan juga Ansible ini cocok untuk deployment konfigurasi skala besar. Nah, yang nantinya kita bakal lakukan pada topologi yang ada di Pinet-nya. Nah, dalam lab kali ini, yang pertama tuh kita diharuskan untuk menginstal Ansible. Dan perintahnya itu adalah apt-get install SSH. Pas ini untuk SSH-nya terlebih dahulu. Lalu baru Ansible core-nya dan beserta modul-modulnya seperti Cisco IOS, Ansible Netcommon, lalu Ansible Utils, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah Ansible-nya diinstal, di sini saya sendiri sudah menginstal Ansible-nya. Jadi kita langsung masuk ke Docker. Jadi langkah berikutnya setelah kita menginstal, kita bakal membuat file inventory. Tapi inventory-nya ini khusus buat Ansible. Jadi di sini saya sudah membuat file inventory-nya, yaitu kita lihat aja dengan nano, atau ya di sini saya pakai nano ya, bukan pakai cat. YAML, inventory YAML. Jadi di dalam inventory YAML ini ada informasi perangkat yang akan nantinya dikonfigurasi dengan menggunakan Ansible ya. Di sini ada kelas AL yang artinya semua. Berarti semuanya ikut aturan AL ini. Lalu ada children yang di dalamnya ada grup-grup. Yang pertama itu ada grup routers. Jadi grup routers ini diisi oleh R1 ya. Nah, di bawahnya R1 ini ada Ansible host, yaitu tempat kita memberitahu IP address milik perangkat ini kepada Ansible. Lalu kita beritahu user SSH-nya, yaitu Rizky BF untuk SSH dari si routernya sendiri. Lalu untuk passwordnya, ini password SSH-nya juga, yaitu 123. Dan Ansible Network OS-nya kita pakai yang iOS ya. Jadi kita pakai iOS untuk OS-nya, dan kita beritahu Ansible bahwa iOS itu yang kita gunakan. Jadi kita harus letakkan iOS pada Ansible Network OS. Lalu di bawahnya ada Ansible Connection. Jadi kita mau Ansible ini mau aksesnya lewat apa? Kalau di sini kita aksesnya pakai network CLI. Lalu Ansible Backcom sini yang artinya setelah login dia bakal ngetik enable, karena setelah login saya kan harus perlu mengaktifkan perangkatnya. Jadi dengan ketik enable, lalu di sini saya pasangkan juga enable secretnya. Jadi setelah ketik enable dia bisa minta password, dan sini passwordnya saya beritahu juga kepada Ansible-nya, yaitu 123. Untuk grup selanjutnya, tadi kan grup si routers yang diisi oleh R1. Grup selanjutnya ini ada grup switches namanya. Yang di dalamnya itu ada perangkat dari S1 sampai S6 ya. Jadi perangkat-perangkat yang ini itu dimasukkan di grup switches ya. Yang switch dimasukkan ke switches, yang router dimasukkan ke routers ya. Dan untuk isinya itu kurang lebih sama ya, IP, username, password SSH-nya, lalu network OS-nya, dan connection-nya, lalu enable-nya dan enable password-nya ini semuanya sama, kurang lebih sama dengan yang router tadi. Hanya beda di bagian masing-masing IP dan juga user password-nya, karena masing-masing perangkat nih saya settingnya beda ya, IP-nya beda, lalu username SSH-nya juga beda gitu.
Setelah itu kita Ctrl X, kita clear biar bersih. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita buat file inventory, kita bakal nguji koneksi dulu nih pakai perintah ansible min i inventory .yaml al ping mping. Kita langsung ketik jadi min i inventory .yaml al min m ping, yang nantinya harusnya balasan dari perangkatnya tadi yaitu pong ya. Kita enter, jadi dia bakal menjalankan perintah ping untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam inventory YAML-nya. Kita tunggu. Prosesnya emang agak lama soalnya perangkatnya yang di ping juga lumayan banyak ya pada topologi berikut. Oh, ini sepertinya ngebug dia tampilannya. Mungkin nanti kita ping ulang dengan tampilan fullnya. Dan ini balasannya pong ya. Cuman karena ini ngebug, sekarang kita bakal gedein aja terminalnya. Dan kita bakal ping ulang agar terlihat semua tampilannya. Oke, kita ping ulang. Nantinya Ansible bakal ngirimin ping ke seluruh perangkatnya yang tadi ada di inventory YAML. Dan balasannya harusnya pong dia. Nah, ini nih. Kita ambil contoh dari switch S2, ini switch 2, S3, S1, R1, S4. Yang dimana mereka nih sukses, jadi statusnya sukses. Si Ansible ini berhasil menguji koneksi ke perangkat tersebut. Jadi balasannya pong gitu. Dan juga nggak hanya perangkat di atas, S6 dan S5 juga sukses statusnya, yang artinya seluruh perangkat yang terkoneksi dengan Ansible ini berhasil di ping semuanya gitu ya. Yang ada di inventory YAML tadi kan berhasil di ping semuanya. Karena di inventory YAML itu ada R1 lalu S1 sampai S6. Dan berhasil di ping semuanya. Kita clear dan kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menjalankan playbook di samping yaitu get version YAML. Jadi di get version YAML nanti tuh kurang lebih dia tuh bakal ngambil informasi tentang perangkatnya kayak interface, hostname, uptime, versi iOS dan lain-lain. Mungkin kita buka scriptnya langsung ya. Nano get version .yaml, enter. Nah, di dalam get version YAML ini yang pertama itu ada name. Jadi dalam name ini kayak judulnya aja nanti yang bakal di print oleh Ansible-nya. Jadi yang pertama itu ada ambil version dan facts dari setiap perangkat. Host al itu yang artinya playbook ini tuh dijalankan di semua perangkat yang ada pada file inventory ya. Lalu gather facts no ini kurang lebih secara default tuh Ansible tuh bakal ngambil fakta Linux-nya kayak CPU, OS, RAM-nya. Lalu karena ini perangkat Cisco, Linux tuh nggak relevan gitu di sini. Jadi maka dimatikan gather facts-nya agar tidak inilah lebih cepat lah prosesnya nanti. Lalu di sini ada task yaitu tugas. Jadi tugas program yang pertama itu adalah menampilkan show version. Dan di sini ada print buat nama tugasnya yaitu jalankan show version dengan menjalankan perintah show version pakai Cisco iOS command ya. Di sini kita pakai Cisco iOS command. Jadi ini tuh merupakan modul khusus ya, modul Ansible khusus perangkat Cisco iOS dan digunakan untuk menjalankan perintah CLI. Jadi di sini kita tinggal nulis perintah CLI-nya yaitu show version. Lalu yang selanjutnya ini ada register. Jadi register ini kurang lebih nantinya hasil outputnya ini bakal disimpan ke dalam variabel bernama hasil version gitu. Lalu selanjutnya kurang lebih sama untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan hasil show version, berarti tinggal di
tampilkannya jadi cetak gitu pakai std outlines. Lalu tugas yang selanjutnya ini ada mengambil IO spec-nya. Jadi perangkat itu bakal diambil IO spec-nya. Jadi kita pakai Cisco IO Specs ya. Ini juga merupakan modul khusus Cisco yang digunakan untuk mengambil informasi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetik show secara manual gitu. Pakainya IO Spec aja yang nantinya bakal disimpan di variabel hasil fact-nya. Dan dia bakal ditampilkan nih. Fact-nya langsung akan ditampilkan oleh script tersebut. Lalu yang ketiga ini ada menyimpan facts-nya ke dalam file dengan format JSON ya. Jadi semua fact-nya itu bakal disimpan ke variabel hasil fact kan tadi udah kan. Lalu bakal disimpan nih. Jadi begitu disimpan di variabel hasil fact, dia bakal disimpan ke file JSON-nya. Nah, di sini kan ada perintah copy nih. Copy ini merupakan modul untuk menyalin konten file. Di sini tuh bukan copy file fisik gitu, tapi buat file baru dari variabel. Dan di konten hasil fact to nice JSON ini merupakan program untuk mengubah hasil fact menjadi variabel hasil IOS fact-nya. Lalu to nice JSON ini untuk filter Ansible. Ansible untuk format JSON-nya itu rapi, lalu mudah dibaca dan cocok buat kayak laporan gitu ntar. Dan destination-nya ini kita arahin ke inventory hostname yang nantinya itu bakal diisi misal kayak fact r1.json. Jadi otomatis dia bakal menamakan apa ya, setiap perangkat tuh akan punya file facts-nya sendiri gitu otomatis, jadi nggak manual. Jadi kurang lebih nantinya informasi yang akan diambil tuh kayak seperti yang di PDF ini ya. Informasi interface, hostname, uptime versi iOS, lalu model perangkatnya, serial numbernya, interface-nya, interface tadi, lalu memori dan image iOS-nya gitu. Kita balik sini, kita cari LX, clear, itu untuk get version YAML-nya. Mungkin kita bisa langsung coba running aja ya. Nah, runningnya dengan cara menambahkan Ansible min playbook. Lalu setelah itu setelah min inventory YAML, ini kita ganti nama script filenya yang mau dijalankan, yaitu get version YAML. Dan nantinya seharusnya setelah kita menjalankan get version YAML, dia bakal menampilkan informasi tersebut dan menyimpan filenya ke dalam JSON ya. Kita enter aja, kita lihat. Dan task pertama yaitu menjalankan show version ya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan isi programnya. Lalu kita lihat nih. Nah, ini statusnya yaitu oke semua, yang artinya koneksinya berhasil masuk Ansible-nya ke dalam perangkat-perangkat tersebut. Lalu dia bakal menampilkan hasil show version yang nantinya bakal tampilin nih. Kita tunggu, emang agak lama soalnya topologinya juga lumayan banyak dan ini langsung banyak ya bejibun ya. Jadi S1 ini merupakan informasi yang tadi diambil yaitu show version. Jadi ini merupakan tampilan version dari S1. Cuman ini tampilannya emang agak ngebug ya. Jadi itu kan malah ketutup lagi dia. Pinet emang sering kayak gini. Mungkin karena kurang ini aja ya dari spesifikasi image pinetnya. Jadi dia gampang ngebug gini tampilannya untuk tampilannya. Dan task selanjutnya itu mengambil fax perangkatnya. Lalu bakal di print nantinya hasil fax perangkatnya tersebut. Dan dia oke nih. S1, S2 sampai S6 oke, R1-nya juga oke. Jadi kita tinggal tunggu tampilan dari fax-nya nih ya. Langsung bejibun biasanya ntar. Nah kan, tuh. Ini merupakan hasil fax dari masing-masing switch-nya. Tapi ini ngebug, aduh malah ngebug lagi deh. Tampilannya malah ngebug lagi tuh. Dan terakhir dia bakal nyimpen hasil fax-nya tadi yang tadi ditampilin ke dalam file JSON ya.
Kita tinggal tunggu aja sebentar. Yang seharusnya setelah script ini dijalankan itu ada file bernama R1 fax R1 JSON, lalu fax S1 JSON, lalu seterusnya sampai fax S6 JSON ya. Nanti kita coba lihat aja. Oke, play recapnya statusnya semuanya udah oke ya, oke 55-nya. Lalu kita bakal cek nih, kita clear, kita bakal ls, dan bisa dilihat di sebelah kiri ini udah ada tampilan dari hasil fax yang disimpan ke dalam file dengan format JSON ya, yang dilakukan oleh script get version YAML-nya tadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita tampilin satu ya, get fax, karena tadi sempat ngebug pada menampilkan hasil fax-nya. Kita bisa tampilin pakai cat lalu R1 JSON. Nah, dia bakal muncul isi dari file fact underscore R1 JSON-nya, yaitu ada Ansible fact-nya, net API, lalu net gather network resource, ada net gather subset, lalu net hostname, image-nya yang digunakan, IaaS type-nya, operasi modenya yaitu autonomous, dan Python version yang digunakan juga ada, lalu serial number-nya ada, lalu sistem dan versionnya juga ada ya di sini. Jadi kurang lebih sama dengan program yang tadi saya jelaskan pada get version YAML-nya. Kurang lebih seperti itu untuk lab kali ini. Mungkin cukup sekian untuk lab Ansible ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.